كل القلوب إلى الحبيب تميل ومعي بذلك شاهد ودليل. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa wa nasil haqqi bil haqqi wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi wa qadrihim. Allahumma alhimni rushdi wa alhimni syarri nafsi. Allahumma la takilni ila nafsi barfa'ain. Raditu billahi rabba bil islam dina Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilmah wa zidni fahmah. Ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum, amma ba'du. Mari kita melanjutkan ngaji kitab Khulasah Nurul Yaqin, halaman kelanjutannya halaman 20 ya. As-sita asyara utawi kaping 16 iku ad-da'watu jahron. Iku ad-da'watu fase dakwah jahron secara terang-terangan, jahar. Istamarroti terus menerus opo ada waktu dakwah Asiriyantu secara rahasia salasa sanawatin ing dalem 3 tahun ajaba kang wis menerima dakwah Kanjeng Nabi ya, menerima ajakan Kanjeng Nabi fi asnaiha ing dalem tengah-tengahe ad-dakwah Asiriyah tadi. Sapa kasirun wong akeh minal asrofi saking tokoh-tokoh wal mawalilan budak-budak. Jadi Kanjeng Nabi selama 3 tahun itu dakwah secara rahasia. Artinya dari pintu ke pintu, dari rumah ke rumah secara sembunyi-sembunyi. Jadi karena apa? Karena ya tadi membawa agama yang itu di masa itu bertentangan dengan kepercayaan yang dianut oleh kaum Quraisy. Kaum Quraisy itu penganut multi Tuhan, banyak Tuhan, nyembah berhala-berhala Tuhannya akeh, digawe patung-patung, gawe Tuhan cak karepe dhewe kan gitu. Nah Rasulullah membawa agama tauhid yang berbeda. Jadi perlu strategi kan gitu, antara lain secara rahasia mendatangi tokoh-tokoh, mendatangi banyak saudara-saudara, kerabat-kerabat. Mulai dari situ mulai orang tahu Islam, banyak dari tokoh masuk Islam. Ya banyak pada waktu itu ya bisa jadi dakwah 20 orang yang masuk 1 misalnya. Tetap belum maksimal kan gitu. Itu Islam lahir itu begitu dulunya, sulitnya bukan main. Kita menerima itu tinggal terima beres, itu aja malasnya nggak karuan. Orang dulu itu kan dakwah Islam ancamannya itu nyawa. Nah kita ini tinggal sinau, nerimo kok yo males. Jangan males lah. Biar kita artinya perjuangan
Rasulullah dan para sahabat dan orang-orang mendahului kita itu tidak sia-sia. Terus dipertahankan mati-matian, ternyata sing dipertahanke pada males kan gitu. Lu tahu tentang agamanya sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Ba'da dzalika sa'use tadi ada waktu Syria salasa sanawatin setelah dakwah selama 3 tahun tadi. Umiro diperintahke sapa kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil jahri kelawan dakwah terang-terangan bi kaulihi kelawan pengendikane Allah taala hale mau luhur sapa Allah fasda bima tu'maru wa arid anil musyrikin fasda mongko ngelaksanakake sapa sira kanjeng Nabi Muhammad mongko ngelaksanakake sapa sira siapa ya kanjeng Nabi bima kelawan barang tu'maru wis diperintahke sapa sira melaksanakan apa ya melaksanakan perintah dakwah secara terang-terangan tadi wa arid lan berpaling anil musyrikina saking wong-wong musyrik. Jadi dakwah itu ajak-ajak ke agama tauhid, ke agama Islam itu pasti banyak penolakan antara lain dari orang-orang musyrik. Nah kalau pas ajak-ajak itu kemudian banyak penolakan, sudah diajak berkali-kali, ya sudah tinggal. Nggak mau, sudah berkali-kali diberitahu, didakwai, tetap nggak mau, ya tinggal aja, dakwah ke yang lain gitu, yang mau diajak. Itu bisa ditiru artinya. Strategi dakwah sekarang itu juga begitu sama. Kalau misalnya kita dakwai orang syiar Islam, mengajak kebaikan, bil mau'idil hasanah ya utu ila sabil rabbika, itu kan harus dengan yang lembut, yang baik kan gitu, dengan kalimat-kalimat yang baik. Itu saja kadang sulit untuk bisa diterima kan gitu. Karena kesini itu Islam itu kan banyak madhab, banyak aliran, banyak macam-macam. Kadang sesama umat Islam sendiri nggak bersatu. Nah tantangannya dakwah ya antara lain penolakan itu. Kalau nggak mau diajak ya sudah tinggalkan aja, cari yang lain yang mau diajak bareng. Bikin majlisan, misalnya pengajian, ajak orang kampung, ajak teman-teman sekitar, kok nggak mau, yang mau aja, yang nggak mau udah tinggal, kesuwen. Nunggu nih mau keset, mau malas kesuwen. Dijak ngaji, cek do turu, digugah turu terus, ya wis kesuwen. Mulai. Ngaji ini rak mulai. Undangan jam 8, sing diundang kok misalnya 10 orang, sing teko siji loro ya jam 8 itu mulai harus. Ojo nunggu kabeh teko sik, jam 12 sampai mulai. Nah biasanya begitu. Menunggu itu jadi pekerjaan orang-orang yang di jalan dakwah itu pasti banyak menunggunya. Nah masalahnya terutama orang-orang yang pengen syiarnya jalan itu kadang nggak sabar. Karena perlu sabar, karena Nabi itu sabarnya bukan main. Jadi harus sabar memang mengajak kebaikan itu. Kalau nggak sabar ya akhirnya berhenti di tengah jalan dakwahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Faso inda nuli munggah sapa kanjeng Nabi Muhammad ala sofa ing atase bukit sofa. Wana dalan ngundang-undang sapa kanjeng Nabi Muhammad qaumahu ing kaum kanjeng Nabi Muhammad. Falammas tama'u. Monggo semangsane dadi kumpul sapa qaumahu. Kala ngendikani sapa kanjeng Nabi Muhammad lahum maring qaumahu hal tusaddiqunani fima ukhbirukum bih.
Hal tusaddiquna. Apa kowe kabeh bakal benerake, bakal percaya ni ing ingsun. Bima ing dalem perkara biru bakal aweh berita kum ing kalian semua ing kowe kabeh bihi kelawan ma. Hal tusaddiquna, apakah kalian akan percaya dengan saya, dengan apa yang saya beritakan nanti dalam perkara yang saya beritakan. Untuk kalian semuanya beritanya apakah percaya? Faqalu mongko padha jawab sapa kaumahu jami'uhum ya sekabehane kaum. Naam, nggih. Ya saya percaya. Ya kami akan percaya. Karena Pak Rasulullah ya orang yang sangat kredibel. Coro bintang itu kan kamu kalau lihat di online shop itu kan bintangnya banyak, itu bintangnya 5 itu mesti wah ini dodolannya api, bisa dipercaya kan. Bintangnya 5 ke atas lah. Artinya orang tuh tahu kalau Rasulullah itu apa yang dikatakan pasti benar. Bismillahirrahmanirrahim. Majarrobna, durung tahu jajal sapa kita, tidak pernah merasa dibohongi ya. Majarrobna. Alaika ing alai sira Muhammad, kadiban ing bohong. Mungdu nas'atika, sejak kemunculan sira, kemunculanmu. Kemunculan maksudnya apa? Sejak Rasulullah itu ya sejak kecilnya, sejak mudanya itu orang itu tahunya Rasulullah ya serata ngapusi gitu. Bener, omongannya selalu bisa dipercaya, bisa dipertanggungjawabkan. Ilal an tumeka saiki sampai sekarang, artinya selama dakwahnya ini kira-kira umur Nabi berapa ketika menyampaikan ini? Kira-kira 40 tahun dapat wahyu, 3 tahun jarak dakwah secara rahasia, terang-terangan jahar setelah rahasia itu. Artinya umur Rasulullah ketika menyampaikan ini naik ke Bukit Sofa tadi itu umurnya 43 tahun. Jadi sampai Rasulullah kecil sampai 43 tahun orang itu nggak pernah nemoni Rasulullah itu bohong. Faqala mongko ngendikan sapa kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anggitu padha nyelametno sira kabeh anfusakum ing diri kalian minan nari saring neraka. Ini sak temene ingsun iku nadhirun, wong sing meden-meden, pemberi peringatan, wong sing meden-meden. Lakum kanggo sira kabeh min adzabin syadid, saking azab sing banget siksanya ya Pak, adab yang sangat pedih kan gitu, adab yang syadid. Jadi Rasulullah mengatakan ini tadi untuk semua orang agar menghindari api neraka, untuk semua orang agar percaya pada apa yang dibawa oleh Rasulullah, pada agama tauhid, percaya bahwa beliau itu seorang utusan, seorang rasul, pembawa risalah. Bismillahirrahmanirrahim. Faqala monggo jawabi lahu maring kanjeng Muhammad sapa ammuhu, pamane kanjeng Nabi Muhammad. Abu Lahab ya Abu Lahab. Tabban kelawan cilaka laka keduwe sira ya Muhammad. Pamannya bilang begitu. Karena pamannya apa? Ya pamannya Nabi ini, Abu Lahab ini orang yang tidak beriman ya. Yang lain-lain nggak berani, artinya sungkan sama Nabi karena
terkenal jujur, dapat dipercaya, al-amin dan sebagainya. Tapi yang berani sampai keras itu ya pamannya sendiri, Abu Lahab. Abu Lahab itu nama aslinya Abdul Uzza. Bismillahirrahmanirrahim. Tabban lawan cilaka laka kedue sira ya Muhammad. Muhammad. Ali hada. Apa toh krana iki? Jamak ta wis ngumpulno sira Muhammad nah ing kita. Fa anjala mongko nurunake sapa Allah fi haqqihi ing dalem hae Abu Lahab mau ya. Surat Al-Lahab ing surat Al-Lahab. Tabbat jada Abi Lahab wa tab. Kemudian Allah ketika selesai yang apa yang diucapkan oleh Abu Lahab. Cilaka kowe Muhammad. Kowe iki ngumpulke iki mau ngarep ngomong ngene iki tok iki kan gitu. Cara basa Jawane kan. Kowe ngumpulke kabeh iki mbok kumpulke iki meh ngomong ngene tok iki. Ora mutu blas kan. Ngomonganmu ora berbobot. Langsung Allah turun ayat yang surat Al-Lahab itu. Tabat yada Abi Lahab wa tab. Tabat bakal jimpe. Apa yada kedua tangan Abi Lahab. Abi Lahab. Wa tab lan jimpe temenanan ya. Sungguh jimpe sapa Abi Lahab. Kedua tangannya maksudnya jimbe itu apa? Kedua tangannya tidak akan berfaedah, tidak akan bermanfaat. Apa yang dilakukan itu sia-sia gitu. Maksudnya begitu tafsirnya. Al-ayah. Jadi Abu Lahab itu pamannya sendiri. Rasulullah itu kira-kira ada 11 paman. Yang masuk Islam cuma 2. Sayyidi Hamzah sama Sayyid Abbas. Yang lain Abu Lahab. Ada yang banyak meninggal seperti Haris, kemudian siapa lagi itu, Qawam atau siapa. Artinya yang lain itu banyak yang meninggal sebelum masa kenabian Rasulullah. Abu Jahal, nah itu tadi yang merangi Nabi paman. Hanya 2 itu. Hamzah nanti meninggal juga Hamzah itu di perang Uhud apa perang Badar? Di perang Uhud. Di Abu Lahab ini nanti waktu perang Badar ada satu kisah. Dia itu enggak perang, harusnya dia ikut membela Quraisy memerangi Rasulullah, ikut perang Badar. Cuma dia enggak ikut berangkat. Dia membayar orang sebanyak kira-kira 4.000 dirham untuk berangkat gantiin dia perang. Ada riwayat tadi mengatakan kalau orang yang dia suruh itu memang sudah punya utang sama dia 4.000 dinar itu. Jadi dia nggak ikut perang. Terus ketika perang Badar kaum Quraisy kalah, dia dengar berita itu. Nah, dia antara lain meninggalnya setelah kira-kira 7 hari setelah perang Badar usai. Ada yang bilang ada 3 yang mengisahkan tragisnya meninggalnya, antara lain karena ada yang mengatakan penyakit kusta. Kusta itu penyakit yang tubuhnya itu bosok ya, berlambat-lambat menjadi bangkai. Mati terus jadi busuk. Kusta itu begitu. Jadi kalau ada orang kusta itu biasanya diasingkan, ben ora nular karena penyakitnya menular. Sampai dia kena kusta, terus selamat udah meninggal, tapi 3 hari itu mayatnya nggak ada yang ubur, sampai bau busuk. Karena saking bau busuknya orang nggak paling dekat karena kusta. Terus dimasukkan kotak, disogok-sogok karo kayu ngono kae, dilebokke kotak ngono ben. Jadi orang enggak pernah dipegang. Terus masuk kotak terus dilempari batu sama pasir gitu.
Terus ada yang bilang dia kena pukul karena dia dengar menangnya kaum mukminin di perang Badar. Ada budaknya pamannya Nabi Said Abbas yang senang dengar berita itu kalau Muslim menang. Budaknya Said Abbas mungkin sudah Islam itu kan, senang, dia marah, dia pukul budaknya itu. Tapi istri Said Abbas marah, kalau tidak salah istrinya marah dipukul gantian, kepalanya berdarah. Nah, terus dari parah 7 hari setelah itu dia meninggal. Ada yang mengatakan meninggalnya karena itu, ada yang mengatakan karena kusta. Ada yang mengisahkan juga dia jatuh ke dalam lubang yang dia bikin sendiri bersama istrinya. Bikin jebakan, sedangkannya kan istrinya itu yang nggak kalah ngeselinnya. Ummu Jamil itu namanya kalau nggak salah itu siapa? Ummu Jamil binti Harb. Dia itu saudaranya Abu Sufyan bin Harb. Ini cari nanti nama Arwa apa siapa nama aslinya. Itu sering bikin fitnah. Makanya di dalam surat Al-Ahzab itu pada bila Amro'atu hammalatal hatab itu, dan istrinya yang membawa kayu bakar kemana-mana. Artinya kayu bakar itu maksudnya apa? Maksudnya itu istrinya kemana-mana itu selalu memfitnah Rasulullah. Bahkan jalan-jalan yang sering dilewati Rasulullah itu sering ditaburi duri-duri. Jadi istrinya itu cantik. Lahab itu seperti merah nyala api, kata saking gantengnya Abu Lahab. Katanya memang tampan. Nah, Ummu Jamil itu juga cantik. Jadi dijuluki Ummu Jamil itu karena cantik. Jadi terus ada yang meriwayatkan kalau dua-duanya itu masuk ke lubang yang dia bikin sendiri meninggalnya. Wallahu a'lam. Tapi yang jelas Abu Lahab nanti ketika kira-kira 1 bulan atau berapa setelah meninggalnya Abu Lahab, Said Abbas bermimpi kalau Abu Lahab itu disiksa di neraka dan setiap hari Senin dapat keringanan karena membebaskan budaknya Suwaibah al-Aslamiyah ketika Rasulullah lahir. Hingga Suwaibah itu menyusui sebentar Rasulullah waktu masih bayi. Itu hari Senin itu akhirnya siksanya di neraka libur. Agar gak Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Al-khulaso ay hadhihi tegese utawi iki iku al-khulaso ringkasan. Ba'da salasi sanawatin ing dalem sakwuse 3 taun. Umira diperintahke sapa Kanjeng Muhammad bil jahri kelawan dakwah terang-terangan. Pajama'a mongko terus ngumpulake sapa Kanjeng Muhammad qaumahu ing kaume Kanjeng Nabi. Wa andaro lan meden-medeni sapa Kanjeng Muhammad hum ing kaume adabal akhirah ing adab akhirat. Asaba'ata asyara tawi kaping 17. Iku jam'uhu li asyiratihi. Jam'uhu olehe ngumpulake Kanjeng Muhammad li asyiratihi maring keluarga lan kerabate Kanjeng Nabi. Jamaah wis ngumpulake sapa an-nabiyyu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ahlahu ing keluargane Kanjeng Muhammad. Ahlahu ing keluargane Kanjeng Nabi Muhammad. Wa aqribahu lan kerabat-kerabate Kanjeng Nabi Muhammad. Lamma nazala semangsane wis tumurun alaihi ing atase Kanjeng Nabi Muhammad qauluhu ta'ala pengendikane Allah taala wa angdir asyirataka
Wa angdir ashiratakal aqrabin. Wa angdir lan meden-medenono sira Muhammad. Ashirataka ing famili-familimu, ing keluarga-keluargamu. Al aqrabina kang cedhak-cedhak. Fabalago monggo terus nyampeake sapa Kanjeng Nabi Muhammad hum ing asyirah, ya, hum ing asyirah atau keluarga family. Risalata rabbihi ing risalahe pangerane Kanjeng Nabi Muhammad. Ya, risalah dari siapa? Dari Allah Taala. Wa angdarolan meden-medeni sapa Kanjeng Nabi Muhammad hum ing asyirah adzab yaumin adim ing bakal nekani dina siksane adzab sing gedhe. Yaumala yang fa'u malun wala banun. Yauma ing dalem dinane layang fa'u ora iso manfaati apa malun bondo. Harta benda tidak bisa memberi manfaat. Masuk. Wala banun lan ora iso manfaati apa banun anak-anak. Di akhir ini semua orang ini pasti bawa amal ibadah masing-masing, punya keluarga, bisa juga ditakdirkan Allah memiliki harta benda banyak, keturunan yang banyak. Tapi semuanya tidak bisa memberi manfaat di hari di mana semua amal ibadah itu sudah tanggung jawab masing-masing. Dunia yang kaya, dulunya yang mampu, udah nggak bisa. Tapi tentunya anak-anak yang soleh, harta yang memang disedekahkan, yang bermanfaat, dizakati, yaitu artinya akan amal yang jadi amal jariyah kan. Idza mata ibnu adama in qata'a anhu amaluhu illa min salasin sadaqatin jariyatin au ilmin yuntafa'u bih au waladin sholihin yad'u lahu. Hadis rawahul Muslim. Apabila seorang manusia meninggal, maka terputuslah amalnya kecuali 3, yakni sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang soleh yang mendoakan kedua orang tua. Ayat ini yaumala yang fa'u malun wala banun itu tidak ada yang bermanfaat sia-sia, ya karena memang harta benda dan anak-anak tadi, harta benda yang tidak dizakati, harta benda yang tidak diperoleh dengan cara-cara yang halal, cara yang baik, kekayaannya tidak diurus, mungkin zakatnya tidak dibayarkan, pajaknya tidak dibayarkan, memperoleh harta secara tidak halal, ya tidak akan memberi manfaat. Di dunia itu akan memberi manfaat. Orang sugih, orang kaya itu pasti dia bisa melakukan banyak hal. Tapi di akhirat, ya harta itu tidak akan bisa memberi manfaat kalau ternyata dari hal-hal yang dilarang. Anak-anak juga begitu. Anak-anak banyak itu di dunia bisa membantu bapaknya, bantu di perusahaannya, bantu pekerjaannya. Tapi anaknya kalau di dunia bisa bantu, ternyata di akhirat tidak soleh, ya tidak akan bantu. Artinya ayat ini untuk yang mereka yang secara akhirnya membawa benda dan kerabatnya itu sia-sia karena tidak dididik yang benar anaknya dan harta bendanya tidak dimanfaatkan dengan benar. Bismillahirrahmanirrahim. Fatakallama mongko terus padha ngucap sapa al-qaumu kaume Kanjeng Nabi Muhammad kalaman ing omongan layinan sing lembut illa ammahu kecuali pamane Kanjeng Nabi Muhammad Abalahabin yo Abu Lahab aladi kana kang ana sapa Abu Lahab iku aduwahu minangka musuhe Kanjeng Nabi Muhammad
al-asyadda kang keras. Asyadda al-asyadda kang keras. Fa innahu mongko sak temene Abu Lahab iku rodda wis nolak rodan kobihan kelawan penolakan sing elek, yang jelek sekali, sing elek banget. Wa talabalan jaluk sapa Abu Lahab minhum saking keluarga atau asyirah tadi, minhum saking asyirah al-qab ing nangkep atau nyekel alaihi ing atasnya Nabi Muhammad. Jadi Kanjeng Nabi itu malah disarankan oleh Abu Lahab, keluarga itu malah udah tangkap aja gitu. Muhammad itu ngomongannya bikin gaduh, bawa agama baru, agama asing, agama karang-karangan dewi. Udah tangkap aja di penjara. Lebok ke penjara wae. Apa bahasane kene dipasung wae. Wis ora waras iku. Begitu ada. Rasulullah nanti ketika dakwah itu fitnahnya banyak, dibenci, dapat hoax banyak. Bahkan siksaan-siksaan yang bulian-bulian, dilempar kotoran dan sebagainya. Sampai ke Taif itu dakwah itu dilempari anak kecil batu sampai berdarah, dibilang gila, orang gila. Taif itu ada keluarganya Rasulullah di Taif itu. Rasulullah berharap akan disambut, ternyata di sana juga sama seperti Abu Lahab. Kemungkinan besar sudah kemakan omongannya Abu Lahab. Muhammad Mehrono pokoknya juga disambut, bawa cerita-cerita aneh. Terus mereka anak-anak kecil dikumpulkan, pokoknya kalau ada datang orang begini-begini nanti lempari batu. Akhirnya yang menyambut malah anak kecil terus dilempari batu. Malaikat Jibril marah, mau di Taif itu mau dilempar pakai gunung Uhud. Karena Rasulullah berdarah gitu. Ketika Rasulullah pergi dari situ, niup-niup sebentar, Jibril datang sambil marah ya. Lihat Rasulullah itu malah dilempari. Dah, kalau jenengan donga karo Gusti Allah, nek pengen mereka celaka, gunung Uhud tak blek ning Taif. Bensak kota itu udah tumpes semua. Rasulullah coba jangan, nggak usah. Kalau mereka nggak mau masuk Islam ya nanti anak turun mereka akan memeluk Islam. Ternyata benar, anak turunnya banyak yang masuk Islam orang-orang tadi. Nah ini Abu Lahab ini, suruh nangkep Kanjeng Nabi. Mas, parah ini. Jadi kamu kalau ada orang yang dakwah yang baik, orang di jalan kebenaran, jangan dengar hasutannya setan untuk benci sama orang itu, ya dibantu dakwahnya. Kalau nggak bisa bantu ya jangan memusuhi, ya malah memusuhi ya jadi Abu Lahab masa ini jadinya. Bismillahirrahmanirrahim. Faqala mongko jawabi lahu maring Abu Lahab sapa Abu Thalib, wallahi lanamna'annahu ma bagina. Temannya Rasulullah yang lain lagi Abu Thalib, wallahi demi Allah, lanamna'annahu yakti bakal mencegah hu ing Kanjeng Nabi Muhammad ma bagina selagine aku isih urip. Mencegah apa? Mencegah siapapun yang akan menyakiti Rasulullah, siapapun yang menyentuh Rasulullah, yang pengen menyakiti. Ketika Abu Thalib masih ada, walaupun dia tidak memeluk Islam, dia akan membela. Nah, nanti dakwah Rasulullah itu kesulitan ketika Siti Khadijah sudah meninggal,
orang yang paling dekat, orang paling mendukung meninggal. Abu Thalib yang melindungi Rasulullah dakwah juga meninggal. Nanti suku Quraisy, terutama keluarganya itu, Abu Lahab itu jadi orang yang tidak ada yang menghalang-halangi. Akhirnya Rasulullah itu semakin dimusuhi oleh Abu Lahab. Bismillahirrahmanirrahim. Al-khulaso ayat hadhihi tegese utawi iki iku al-khulaso ringkasan. Lamma najala semangsane wis tumurun alaihi ing atase Kanjeng Nabi Muhammad apa qauluhu ngendikane Allah taala. Wa anzir asiratakal amrobin. Ya, yang di atas tadi ya, wa anzir asiratakal alqobin. Lan meden-medenono sira kabeh Muhammad, lan meden-medenono sira Muhammad ing famili-familimu, ing keluargamu al-agrobin kang cedhak-cedhak. Jamaah mongko terus ngumpulake sapa Kanjeng Nabi Muhammad ahlahu ing keluargane Kanjeng Nabi Muhammad wa aqribahu lan kerabat-kerabate Kanjeng Nabi Muhammad. Wa balagholan nyampeake sapa Kanjeng Nabi Muhammad hum ing ala huwa aqribahu tadi, keluarga dan kerabat. Risalah tarobihi ing risalahe pangerane Kanjeng Nabi Muhammad. Risalahe pangerane Kanjeng Nabi Muhammad siapa ya? Risalahnya dari Allah melalui malaikat Jibril. Faroda mongko nolak alaihi ing atase Kanjeng Nabi Muhammad sapa amuhu pamane Kanjeng Nabi Abu Lahab ya Abu Lahab. Rodan kobihan kelawan penolakan sing banget eleke. Ya Abu Lahab itu berani nolak itu karena dia kedudukannya itu di masyarakat itu banyak pengikutnya, kaya raya, ganteng, warganya terpandang, suku yang unggul begitu. Lo ono cah cilik kok kon mano dekne kan gengsi dia. Nabi kan ponakannya dia, cah cilik kok kon mano dekne dia, terus akhirnya menolak dengan keras. Menolaknya bukan karena apa yang dibawa Rasulullah itu benar apa enggak ya, karena gengsi itu kebanyakan karena wah aku kok melu cah cilik, aku kok kon ikut cah wingi sore kan gitu. Ya itu banyak akhirnya tokoh-tokoh Quraisy itu yang seperti itu ya. Takut kalau ikut Rasulullah itu kehormatannya turun, kemudian pengaruhnya turun, kemudian juga menjadi berkurang harta dan sebagainya. Walhamdulillahirabbil alamin wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.